Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita di materi kuliah pada kesempatan kali ini. Kita akan bersama mencoba memahami tentang hakikat takwa. Sering kita dengar kata takwa, ya. Kemudian juga kata ini banyak sekali dipakai untuk menunjukkan kesalehan seseorang, menunjukkan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan orang yang berpegang teguh dengan agamanya dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari bersama kita akan pelan-pelan seperti biasa kita akan bahas tentang apa itu takwa. Kata yang pendek, sederhana, tetapi sebenarnya memiliki makna yang sangat luar biasa. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan bersama kita memahami tentang definisi takwa itu sendiri. Kata takwa berasal dari bahasa Arab, ya. Takwa, ya, waqa, dari kata waqa yaqi wiqayatan, yang artinya atau yang berarti takut, ya, menjaga, menghindar dan melindungi. Kemudian kata bertakwa itu bisa juga digunakan dengan lafaz ittaqa yattaqi ittiqaan wa huwa muttaqin. Muttaqin yaitu orang-orang yang bertakwa. Adapun secara istilah dapat kita pahami menurut sebagian ulama bahwa takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, kemudian ulama yang lain juga mengatakan takwa itu adalah sikap yang tidak pernah absen dalam setiap perintah Allah dan tidak pernah hadir dalam setiap larangannya. Artinya semua perintahnya dikerjakan, kemudian tidak pernah melakukan atau mencoba semaksimal mungkin untuk meninggalkan larangannya. Sebagian yang lain lagi mengatakan bahwa takwa adalah melindungi diri, ya, dari siksa neraka dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini merupakan makna daripada takwa. Kemudian menurut para ulama atau sahabat yang mencoba mendefinisikan makna takwa, sebagaimana yang kita sering dengar, yaitu perkataan yang masyhur dari Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa al-khawfu minal jalil, ya, kemudian ar-ridha bil qalil, al-amal bil tanzil, wal i'dad wal isti'dad li yaumir rahil. Wal isti'dad li yaumir rahil. Itu artinya adalah bahwa takwa adalah takut kepada Allah, kemudian ridha dengan yang sedikit, mengamalkan Al-Quran dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Ini menurut Imam Ali. Adapun menurut Imam Ibnu Qayyim atau Syekh Ibnu Qayyim, menurut Ibnu Qayyim bahwa takwa adalah menaati Allah Subhanahu wa taala atas dasar iman dan intisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Oleh karena itu, seorang melakukan perintah itu karena imannya yang memerintahkannya disertai dengan pembenaran terhadap janji-janjinya. Itu takwa menurut beliau. Adapun tadi menurut Ibnu Qayyim, ya. Adapun berikutnya adalah menurut At-Talaq bin Habib, bahwa takwa adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, engkau mengharapkan rahmat Allah, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, engkau takut siksa Allah. Ini definisi tentang takwa yang pada prinsipnya adalah maknanya sama, yaitu mencoba mengoptimalkan diri untuk
melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kehambaan dan berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, takwa itu harus dimaksimalkan. Kenapa? Karena takwa ini merupakan bekal terbaik seorang hamba. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi memang harus dimaksimalkan karena memang bekal terbaik kita itu takwa itulah. Dan dalam surat Ali Imran ayat 102 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya bertakwa kepadanya dengan maksimal, yaitu dengan mengarahkan semua potensi yang dimiliki ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya, wa antum muslimun. Nah, ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa harga mati, Islam sebagai harga mati, takwa sebagai bekal utama dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan jangan sampai manusia itu mati, jangan engkau mati menghadapku, istilahnya begitu, tetapi tidak beragama Islam. Artinya pastikan bahwa ketika menghadap Allah itu tetap istiqamah berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Harus dimaksimalkan. Kemudian selain itu bahwa takwa merupakan standar ya, standar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menilai hambanya itu dari takwanya, bukan dari fisiknya, casingnya, bukan dari wujud penampakannya, melainkan dari hati dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi yang menjadi standar di mana posisi seorang hamba itu di Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana tingkat ketakwaan seorang hamba. Semakin tinggi level ketakwaannya, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya pengaruh dan buah dari takwa. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berusaha memaksimalkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan sikap ya. Yang pertama adalah furqan. Jadi orang yang bertakwa akan menumbuhkan atau membentuk sikap furqan dalam dirinya. Apa itu furqan? Furqan yaitu sikap tegas membedakan antara yang hak dan yang batil, benar dan salah, halal dan haram, serta terpuji dan tercela. Jadi orang yang bertakwa itu dia akan berpikir jernih, dia akan berupaya, berusaha untuk berhati-hati dalam bersikap. Maka Allah akan berikan taufik kepadanya, kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Allah akan jelaskan, berikan penjelasan dalam dirinya,
tunjukkan kepada dirinya bahwa mana yang hak, mana yang batil. Maka orang yang bertakwa, dia akan memastikan dirinya kalau dia bersikap pasti bersikap yang baik. Yang hak diambil, yang batil dia tinggalkan. Yang halal dia makan, yang haram dia tinggalkan. Kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat mahasiswa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan menganugerahkan furqan kepada orang yang bertakwa kepadanya. Berikutnya, selain Allah karuniakan furqan dalam diri orang yang bertakwa, Allah akan menjadikan orang yang bertakwa itu semakin selanjutnya. Buah dari takwa itu adalah membentuk pribadi yang beriman, Islam, dan ihsan. Jadi takwa adalah integralisasi dimensi iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah gabungan dari kepercayaan, rasa takut atau khauf, dan harap atau ar-raja, sedangkan rasa takut adalah substansi dari takwa itu sendiri. Rasa takut yang disertai dengan harap tersebut menjadi landasan seorang muslim untuk senantiasa bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya buah daripada takwa itu adalah berlimpah berkah dari langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi dengan takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi, dari ayat ini, sahabat sekalian, dijelaskan bahwa jika seseorang atau kaum suatu atau sebuah negeri atau kampung dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, amanu wattaqau, beriman lalu dia bertakwa, maka Allah akan bukakan keberkahan baginya, baik dari langit maupun dari bumi. Seperti apa bentuknya? Banyak sekali. Dari langit dengan hujan Allah akan tumbuhkan ya tumbuh-tumbuhan berkah dari langit itu, dan bagi orang yang beriman akan diberikan keberkahan dari air hujan dan lain sebagainya. Dengan air hujan itu bisa menumbuhkan, kemudian memberikan kehidupan dan sebagainya. Walau dan dari bumi juga ya, dari dalam bumi kekayaan buminya, tumbuh-tumbuhannya dan sebagainya. Tetapi apa Allah jelaskan, walakin kadzabu, tapi ternyata tidak banyak orang yang bertakwa itu, yang beriman itu. Sehingga apa Allah jelaskan akan menyiksa, menghukum bagi mereka yang memang mengabaikan ayat-ayat Allah. Kapan nanti di akhirat?
Berikutnya, buah daripada takwa itu adalah mendapatkan jalan keluar dari kesulitan dan rezeki tak terduga. Masya Allah, ini yang juga pasti diharap-harap ya oleh orang-orang yang beriman. Tidak hanya orang beriman ya, orang kafir pun berharap ketika mendapatkan masalah segera keluar dari permasalahan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi sahabat rahimakumullah, ya, mahasiswa dan mahasiswa dari Allah Subhanahu wa taala, jika kalian misalkan menemukan kebuntuan, menemukan permasalahan dalam hidup, masalah kuliah, apapun itu, maka mintalah solusi jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Maka dengan bertakwa, memohon ampun, bertakwa, memperbanyak amal ibadah, ya. Bisa dengan sedekah, ya, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya Allah berikan solusi. Puasa, zikir dan sebagainya, ini bagian daripada amal-amal takwa. Maka dengan itu insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Ada dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa dengan takwa, yaitu dia berupa amal taubat, ya, zikir, istighfar, maka seseorang itu diberikan solusi, diberikan kemudahan dalam hidupnya. Berikutnya adalah bagaimana kemudian jalan mencapai takwa. Banyak sekali jalan untuk bisa meraih ketakwaan. Yang jelas semua bentuk-bentuk kebaikan yang diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi wasilah seseorang untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 5 hal yang bisa dilakukan oleh seorang hamba untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah muahadah atau berjanji atau mengingat janji. Muraqabah, merasa diawasi Allah. Muhasabah, yaitu introspeksi diri. Mu'aqabah, memberikan sanksi. Mujahadah, atau bersungguh-sungguh. Kita akan coba jelaskan satu persatu. Apa itu mu'ahadah? Mu'ahadah itu artinya berjanji. Sahabat mahasiswa dan mahasiswa rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingat kembali ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa semua manusia ketika di alam ruhnya mereka telah berjanji, telah berikrar bahwa mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita ini menjadi janin yang diletakkan di dalam rahim ibu kita dan ditiupkan ruh, ya, kita sudah diminta kesaksian oleh Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya beriman, seraya berfirman, bukankah aku itu Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami atau Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Artinya
bahwa setiap kita itu sudah berikrar di dalam ruh, ya, di dalam alam ruh dulu, bahwa kita ini bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bersaksi bahwa Allah adalah Khalik, Tuhan kita yang harus kita sembah. Dijawab dengan qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna, ya benar bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Itu di alam ruh, ya, di alam ruh. Kemudian yang kedua adalah muraqabah, merasa diawasi Allah. Ya, muraqabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Ya, artinya yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ada beberapa muraqabah yang perlu kita pahami, ya, atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Yang pertama, muraqabah kepada Allah dalam melaksanakan ketaatan adalah ikhlas kepadanya. Yang kedua, muraqabah dalam kemaksiatan atau dengan taubat, ya, penyesalan dan meninggalkan secara total. Jadi merasa diawasi jika kita melakukan dosa, sehingga apa? Kita takut dan segera bertobat. Yang ketiga, muraqabah dalam hal yang mubah adalah dengan menjaga adab terhadap Allah dan bersyukur atas segala rahmatnya. Dan yang keempat, muraqabah dalam musibah adalah ridho kepada ketentuan Allah serta memohon pertolongannya dengan penuh kesabaran. Berikutnya adalah muhasabah atau introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Introspeksi diri, apa yang sudah kita persiapkan untuk akhirat? Selama ini kita sibuk, ya, kita sibuk dengan urusan dunia mungkin, atau bisa jadi naudzubillah, bisa jadi selama ini kita itu nilai amal kita tuh nilai duniawi semua. Kita introspeksi, apakah yang sudah kita persiapkan untuk hari esok? Jangan-jangan kuliah kita ini bukan dalam rangka persiapan di hari esok. Jangan-jangan hanya sekedar urusan dunia, niatnya hanya untuk kepentingan dunia. Naudzubillah. Maka mari kita introspeksi ini, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kita itu diniatkan untuk apa? Keperluan kita nanti di hari esok, yaitu di hari kiamat. Maka muhasabah sebagaimana diisyaratkan oleh ayat di atas, ya, oleh ayat yang kita baca tadi, hendaklah seorang muslim menghisab dirinya ketika melakukan amal perbuatan, apakah tujuan amalnya untuk mendapatkan ridha dari Allah, atau apakah amalnya dicampuri sifat riya, sifat, ya, bukan sikat, ya. Riya yaitu karena melakukan sesuatu karena orang lain, karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah mu'aqabah atau pemberian sanksi. Makna dalam syariah ialah, makna dari mu'aqabah ini adalah pemberian sanksi terhadap diri sendiri apabila melakukan kesalahan atau sesuatu yang bersifat dosa, maka ia segera menghapus dengan amal yang lebih utama meskipun terasa berat, seperti berinfak dan sebagainya. Jika seseorang sudah bisa menjatuhkan sanksi kepada dirinya di saat melakukan kesalahan, maka dia telah melangkahkan dirinya menuju takwa dan telah menapaki ketinggian rohani. Dengan pasti dia akan sampai ke derajat orang-orang yang bertakwa. Jadi dia berjanji terhadap dirinya, menghukum dirinya jika telah melakukan dosa, maka dia menghukum dengan pertama bertobat karena wajib, ya. Yang kedua adalah dengan mengikuti dengan mengiringi taubat tersebut dengan perbuatan baik. Nah, ya, begitu. Dengan sedekah atau tilawah Quran atau sholat dan lain sebagainya.
mujahadah yang berikutnya, yaitu bersungguh-sungguh. Apabila seorang mukmin tersesat dalam kemalasan, santai, cinta dunia, dan tidak lagi melaksanakan amal-amalan sunnah, serta ketaatan lainnya tepat pada waktunya, maka dia harus memaksakan dirinya melakukan amal-amalan sunnah lebih banyak dari sebelumnya. Dalam hal ini, ia harus tegas, serius, dan penuh semangat sampai ketaatan itu menjadi kebiasaan bagi dirinya. Bersungguh-sungguh. Kalau hal yang wajib itu ya namanya wajib yang harus sungguh-sungguh. Tapi ada hal lain misalkan yang sunnah. Orang yang ingin mencapai derajat takwa, maka dia akan ada mujahadah. Tidak hanya hal yang wajib, yang sunnah pun juga akan diusahakan dengan semaksimal mungkin, dengan seluruh kekuatannya untuk bisa istiqomah dalam mengamalkan yang sunnah-sunnah juga, tidak hanya yang wajib ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Sahabat mahasiswa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi demikian ya, bahwa takwa itu merupakan yang pertama tadi adalah bekal utama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu harus dimaksimalkan, diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kenapa? Karena Allah juga sudah memberikan isyarat, memberikan peringatan bahwa jangan sampai kita menghadap Allah itu dengan kondisi kafir, dalam kondisi kufur, tapi pastikan diri kita ya ketika menghadap Allah itu dengan membawa Islam dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya kuliah singkat ini bisa menambah ilmu kita tentang takwa, dan yang paling penting tidak hanya sekedar teori belajar apa itu takwa, apa itu mana takwa. Yang paling penting bagaimana kita bisa menggapai takwa itu dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ya, ketakwaan, dan Allah berikan dengan takwa itu kemudahan dalam hidup serta kemudahan dalam menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.